Halo semuanya, kami berdua di sini akan membahas apa itu konsep ketuhanan yang Maha Esa dan bagaimana toleransi dalam keberagamaan. Ya, betul sekali. Nah, sebelumnya ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami berdua untuk berkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Angelica Bonaventura, bisa dipanggil Aven, dan teman Saya, Katerina Dara Puspitasari, bisa dipanggil Dara, dan kami berdua dari mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Tata Dharma. Oke, Fen, ngomong-ngomong nih, kita udah di ruangan ini ya, Iya. ruangan yang cukup sempit, gak apa-apa lah ya teman-teman. seadanya. Iya. Nah, di sini nih kita mau berbincang-bincang nih mengenai apa sih itu konsep ketuhanan yang Maha Esa dan toleransi keberagamaan. Nah, sebelumnya kenapa ya kok kita tuh mengambil konsep ini sih? Ya kan, sebelumnya kita mengambil tema dulu, judulnya Iya. itu kan konsep ketuhanan dan toleransi keberagamaan. Nah, kita kan sering dengar nih belakangan ini banyak sekali isu-isu, Iya. permasalahan-permasalahan yang berkaitan sekali dengan toleransi beragama ini. Begitu, Dara. Iya, karena maraknya permasalahan terjadi ya yang di Indonesia ini khususnya tentang keagamaan gitu ya teman-teman. Ya, betul. Pasti teman-teman sudah tahu lah kasus-kasus yang sudah pernah ada sebelumnya. Oke, kita lanjut saja ya, Fem. Mungkin teman-teman kayak udah nggak sabar nih. Kita lanjut saja. Sebelumnya itu kan keagamaan nih. Agama berarti agama itu salah satu kebudayaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, betul. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keberagaman? Keberagaman. Iya, betul Ya, sekali. sebelumnya kita bahas dulu keberagaman nih. Keberagaman itu adalah kondisi masyarakat yang terdapat di suatu wilayah, itu pasti adanya perbedaan, banyak perbedaan. Untuk di Indonesia sendiri ini kan negara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, terus kemudian agama. Nah, itu bisa digolongkan sebagai kebudayaan yang beragam, begitu ya. Iya, betul sekali, karena salah satu contoh keberagaman itu agama ya. Agama di Indonesia itu ada berapa sih teman-teman? Biasanya ada 6 ya, Fen? Oh, nanti dulu kita bahas dulu Pancasilanya dulu. Oke, langsung Nah, saja kita kalau bahas di Indonesia Pancasila. ini dari keberagaman itu tadi yang saya bahas sebelumnya, itu tuh disatukan dengan sistem nasional yang disebut dengan Pancasila. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara, kemudian sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian ada di Pancasila ini terdapat nilai-nilai yang menjadi pedoman di seluruh masyarakat Indonesia ketika berperilaku. Terus kemudian pokoknya segala macam aturan tuh ada di Pancasila itu. Begitu, Dara. Iya, betul sekali ya teman-teman. Jadi Pancasila itu sebagai pedoman kita ya, bangsa Indonesia, untuk masyarakat yang harus ditaati dan diterapkan ya dalam Iya, kehidupan betul. sehari-hari. Karena dalam nilai-nilai Pancasila itu terdapat beberapa keanekaragaman yang harus kita taati juga, seperti itu. Lanjut, yang tadi kan kita bahas tentang agama nih. Nah, agama Ya. Indonesia itu ada berapa sih, Fen? Nah, kalau di agama Indonesia itu yang diakui itu ada 5, Dara. Ada Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, betul sekali ya teman-teman. Jadi pasti teman-teman udah pada tahu gak sih agama Ya, Indonesia itu ada 6? pasti tahu lah. Nah, nih Fen, aku mau jelasin nih. Jadi kan tadi tentang udah toleransi sudah, kemudian tentang Pancasila sudah ya, tentang agama nih. Oh, iya. Nah, agama ini merupakan hal yang berpengaruh besar ya teman-teman dalam membangun moral, khususnya itu agar terciptanya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, yang bisa memberikan dampak positif yang sangat besar bagi kehidupannya di kemudian hari nih. Nah, penerapan nilai Pancasila juga itu merupakan suatu hal yang sangat mudah, namun sulit banget untuk melakukan di kehidupan masyarakat, sehingga agama ini menjadi patokan bagi masyarakat bangsa Indonesia untuk membangun moral. Terlebih lagi kan sekarang zaman ini nih Mm-mm. semakin maju, terus banyak pengaruh-pengaruh. Terus itu bisa mempengaruhi lunturnya nilai Pancasila tadi. Nah, betul sekali. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara itu jangan pernah lupa dengan nilai-nilai Pancasila ya, karena nilai Jangan lupa Pancasila dengan jati diri bangsa Iya, Indonesia. betul. Walaupun kemajuan teknologi semakin pesat dan lain sebagainya, tapi kita jangan lupa akan pentingnya nilai Pancasila. Betul sekali. Oke nih, Fen. Kemudian kita kan dari tadi udah bahas nih ya tentang keberagamaan, toleransi dan lain sebagainya. Kita langsung masuk aja nggak sih ke contoh kasusnya nih? Pasti teman-teman udah pada Ya, bingung nggak? Pada penasaran nih apa sih contoh kasusnya gitu kan? Oke, jadi kita berdua ini akan bahas 2 kasus ya teman-teman yang berkaitan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oke,
Ayo, apa yang bisa dijelaskan yang pertama? Ya, untuk kasus yang pertama itu adanya pernikahan yang tak lazim dan pastinya tidak patut dicontoh ya, karena ini pernikahan antara manusia dengan hewan. Khususnya ada yang berkaitan nih, itu manusia dengan hewan domba. Bahkan dombanya itu diberi nama. Jadi mengerikan sekali ya. Agak aneh tapi nyata gitu ya. Terus pernikahan tersebut dilakukan di Pesanggerahan Kramat di salah satu desa yaitu Jogodalu, Bayenjeng di Gresik, Jawa Timur, teman-teman. Di daerah Jawa ya. Ya, Jadi pernikahan ini dinyatakan tidak sesuai dengan norma agama. Kasus pernikahan manusia dengan domba menggunakan ajaran Islam dinilai merusak budaya Jawa dan telah merusak pemahaman budaya. Begitu, Dara. kemudian nih pidana itu ya pasti ada penistaan agama ya, karena itu kan menikahnya sesuai dengan ajaran agama Islami. Jadi mungkin tidak sepatutnya hal itu terjadi. Makanya kenapa dikatakan itu melanggar nilai ketuhanan Yang Maha Esa, karena yaitu menista agama yang tidak sesuai yang diajarkan oleh Iya, agamanya. Nah, sebelumnya kasus ini tuh sebenarnya udah ada tahapan-tahapan dan sudah diproses, dan yang bersangkutan itu sudah menyatakan bertobat di atas surat itu, kemudian namun tetap pidananya tidak dicabut begitu. Nah, di dalam kasus ini tuh dapat dinyatakan dengan pasal itu 156A KUHP dan penjelasan pasal UU nomor 4 nomor 1 PNPS 1965 begitu, merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum dan ketentraman umat beragama. Begitu. Terus untuk yang pasal 156A itu berbunyi pokok bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama. Kemudian dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun yang juga yang bersediakan ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu, Dara. Iya, terus nih teman-teman. Oh, nanti dulu Iya, sebelumnya gimana? kemudian dikatakan bahwa kasus ini penodaan agama atau penistaan agama Islam karena dalam syariat Islam pernikahan hanya dilakukan antara sesama manusia, yakni antara laki-laki dan perempuan, dan hukumnya haram tentunya, betul dan sekali. mutlak berdosa. Sudah berkata dengan dosa itu berkaitannya dengan Yang Maha Kuasa ya. Makanya itu kayak nggak bener banget untuk kasus ini gitu kan. Oke nih, jadi itu kita sebagai manusia tuh udah diciptakan ya Tuhan dengan akal yang mana fungsinya tuh salah satunya untuk berpikir dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seperti Ya, itu. betul sekali. Karenanya perlu ditanamkanlah nilai Pancasila dan agama secara mendalam nih agar tidak terjadi kasus seperti itu. Bukan hanya dibaca ataupun dimengerti, tapi tetapi dimaknai dan juga diterapkan nih sebagai masyarakat di Indonesia sekaligus sebagai manusia yang berakal serta bermoral. Ya. Terus maka seharusnya yang melakukan atau melanggar norma tersebut mendapatkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan di Indonesia. Masyarakat tidak seenaknya melakukan perbuatan yang sangat tidak baik dan menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Terus tidak patut untuk dicontoh, apalagi jika tujuannya hanya sebagai lelucon, sama halnya menganggap agama itu mainan dan tidak mengakui adanya keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu, Dara. Betul sekali, Fen. Jadi itu undang-undang di Indonesia itu juga sangat berperan gitu ya, berperan banget penting dalam kehidupan di masyarakat, sehingga masyarakat di Indonesia tuh tidak seenaknya gitu ya melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan Dan tidak patut dicontoh pastinya. betul sekali. Kemudian kita lanjut nih teman-teman ke kasus kedua, yaitu penolakan pembangunan rumah ibadah nih di Cilegon pada tanggal 10 September 2022 Ya, belum lama lalu. ya? Ya belum lama ya teman-teman. Nah, di mana tuh pada tanggal 10 September 2022 diberitakan bahwa wali kota dan wakil wali kota Cilegon ikut mendatangani surat penolakan nih sejumlah orang yang menamakan diri sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal di kota Cilegon terhadap pembangunan rumah ibadah gereja HKBP. Nah, kenapa ya kok ditolak ya, Fen? Atau karena di dalam berita ini sih karena belum lengkap surat perizinan. surat perizinan. Tapi kayak menurut aku sih, Iya. walaupun kurang surat perizinan pasti ada waktu kan ya, bisa buat dulu lah, jangan langsung ditutup begitu. Betul. Sebagai Pasti banyak pro dan kontranya. sebagai masyarakat Indonesia tuh kan harus toleransi ya. Bertoleransi. Karena toleransi itu penting, dimana kalau misalkan dalam ada sebuah Perbedaan. perbedaan yang dimana agama itu akan membangun sebuah rumah ibadah,
ya sebaiknya tuh dikasih waktu ya, walaupun itu Padahal kalau surat-surat aja ya. padahal cuma surat-surat aja ya teman-teman, seperti itu. Karena di sini juga aksi penolakan itu dilakukan berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189 garis miring HUK garis miring SK 1975 tertanggal 20 Maret tentang penutupan gereja atau tempat jemaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang. Nah, ini kok agak aneh gitu ya. Maksudnya kok ada agak menggelitik di mana panitia pembangunan gereja itu hanya menyampaikan informasi bahwa proses perizinan pembangunan gereja ibadah itu belum terpenuhi, yakni persyaratan berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama. Padahal itu bisa dibuat ya. Seharusnya tuh kita tuh Jangan kayak ambil keputusan. karena di sini tuh kayak Tempat ibadah loh. iya betul banget. Nah di sini juga tuh ada yang bingung nih. Namun jika berita itu memang benar adanya, maka jelas banget nih sangat-sangat memprihatinkan ya. Karena akibatnya tuh dapat mencoreng-coreng citra Indonesia nih. Padahal Indonesia sudah terkenal dengan keberagaman dan kesatuannya berdasarkan banyak-banyak agama tadi itu. keberagaman gitu kan ya, yang telah dianggap oleh seluruh dunia sebagai suri teladan kerukunan antar umat beragama di planet bumi loh. Di planet bumi berarti kan wow, di dunia. Iya, Indonesia berarti terkenal gitu kan dengan keanekaragaman dan toleransi yang begitu tinggi. Namun setelah ada kasus ini, setelah ada kasus seperti ini nih, takutnya itu udah dapat mencoreng nama bangsa Indonesia. Dalam kasus ini juga terdapat nilai-nilai masyarakat yang tidak dijalankan atau dilaksanakan, baik yaitu kurangnya nilai bertoleransi dalam masyarakat di mana masyarakat lain mencegah untuk membangun gereja tadi. Terus bertoleransi tersebut dapat diwujudkan dengan saling menghargai, saling menerima dan menerima perbedaan yang ada, terus kemudian menghormati satu sama lain ketika beribadah, menghargai hak orang lain dan tidak memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Iya, gitu. Betul sekali. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, dua contoh konsep dari kita ya tentang ketuhanan Yang Maha Esa nih. Semoga teman-teman bisa lebih memahami dan memaknai banget gitu kan apa yang dimaksud dengan kasus ini, dan jangan pernah dicontoh gitu ya. Betul. Cukup sebagai pengetahuan dan pengalaman yang tidak boleh dilakukan dilakukan lagi gitu kan. Nah, kemudian nih menganalisis konsep-konsep atau gagasan pemahaman di dalam nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa juga itu terdapat juga tentang pembukaan undang-undang ya 1945. Jadi di undang-undangnya itu yang pertama, konsep yang pertama di pembukaan 1945 dinyatakan dalam pembukaan itu sudah tercantum tuh nilai ketuhanan yang disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur, ini menjadi dasar hukum tertulis yang ada di undang-undang begitu Dara. Iya betul sekali. Jadi kita punya Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 itu juga hampir sama penjabarannya. Cuma dia diwujudkan dalam bentuk norma. Ada norma keagamaan, norma agama, nilai-nilai. Iya, kemudian ada ketetapan MPR nih. Dalam ketetapan MPR nomor 28 dari garis miring MPR 1998 pada pasal 1 dinyatakan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya hukum dasar tak tertulis nih. Ya. Jadi hukum dasar tak tertulis ini ada di masyarakat atau di golongan-golongan tertentu, karena dasar yang tidak tertulis ini itu yaitu seperti norma. Norma ini yang berlaku di masyarakat atau peraturan-peraturan adat yang ada di Indonesia. Kan Indonesia banyak sekali tuh adat istiadatnya. Jadi di setiap macam-macam adat istiadat itu ada peraturannya masing-masing. Nah, yang itu disebut dengan hukum tidak tertulis. Betul. Begitu. Kemudian ada juga undang-undang nih. Ada dalam Undang-Undang Dasar 9 pasal 29 nih ayat 1 tuh tentang negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa tuh sudah sangat jelas ya. Kedua juga negara itu menjamin nih kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oke, langsung saja kita lanjut ya Fen ya. Mempersingkat waktu ya teman-teman. Kita langsung saja tentang nih apa sih itu konsep ketuhanan Yang Maha Esa nih. Kan dari tadi kita udah berbincang-bincang. Mungkin teman-teman masih banyak sekali masih bingung apa sih itu konsep ketuhanan Yang Maha Esa itu seperti apa gitu. Nah, jadi itu konsep ketuhanan Yang Maha Esa itu jadi itu setiap agama itu beragam, ini harus memiliki dan menyembah Tuhan masing-masing menurut ajaran agamanya masing-masing ya, Fen. Ya, betul sekali. Kemudian itu jadi itu konsep itu dengan menghargai dan menghormati ajaran agama yang lain
dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya. Nah, Fen, aku tuh punya contoh nih bagaimana kita menerapkan konsep ketuhanan Maha Esa itu di bidang misalnya di lembaga pendidikan ya. Iya. Contohnya di lembaga pendidikan itu kita sebagai guru nantinya itu mengajak siswa sebelum atau sesudah melakukan pembelajaran tuh terlebih dahulu untuk melakukan berdoa. Kemudian setelah itu tuh sekolah tuh bisa menggali tentang keagamaan itu dengan cara salah satunya itu lomba nih, Fen. Lomba kalau di sekolah swasta itu lomba membaca Alkitab. Iya. Kemudian kalau misalkan di sekolah Islam atau negeri itu bisa membaca atau lomba membaca Al-Qur'an. Kemudian kok sosial. Kemudian untuk di bidang sosialnya, kita sudah sangat jelas bahwa di bidang sosial itu kita dengan alam semesta yang lebih luas. Jadi tidak hanya hubungannya dengan individu satu dengan yang lainnya, melainkan dengan masyarakat semua yang ada di sekitar kita. Untuk khususnya di keberagamaan ini, itu contohnya ketika ada umat agama lain yang sedang merayakan hari rayanya, kita sebagai umat lain itu bisa berkunjung, saling berkunjung. Kemudian ketika menjaga ketertiban ketika umat lain beribadah dan pastinya tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu apabila agama lain sedang beribadah. Begitu teman-teman. Itu salah satu penerapan yang ada di sosial masyarakat. Iya. Jadi itu ya teman-teman pasti teman-teman udah pada tahu nih apa yang harus dilakukan di lingkungan masyarakat sekitar maupun di lingkungan pendidikan, lembaga pendidikan seperti itu. Kemudian event kita langsung saja melanjutkan mengenai apa sih makna konsep ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maknanya nih yang pertama itu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, selanjutnya kita bisa saling hormat menghormati serta bekerja sama antar pemeluk. Terus ada yang menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Ya, kemudian juga tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain nih, tidak boleh ya. Kemudian negara juga memberikan fasilitas bagi tumbuh berkembangnya agama dan iman keluarga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama. Dan yang terakhir itu bertoleransi dalam beragama. Dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agama masing-masing. Karena pada itu toleransi beragama itu juga sangat penting dan harus diterapkan ya. Kan pastinya. Iya. Terus selain itu tadi kan sudah maknanya. Sekarang nilai-nilai dari konsep ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama ada keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan bersifat yang sempurna, maha sempurna. Terus yang kedua ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan semua perintahnya. Yang ketiga saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama lain. Dan terakhir adanya kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, betul sekali ya tentang penjelasan nilai-nilai, makna dan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tidak terasa ya, Pen? Ya, kita sudah akhir penghujung acara. Iya, dari tadi kayaknya mungkin teman-teman bingung kayak dari tadi tuh ngomong apa ya, kayak A sampai Z itu kayak diulang-ulangin terus gitu kan. Tapi tidak apa-apa, semoga ya bisa menambah wawasan, memahami tentang makna nilai Pancasila, pemahaman kita tentang Pancasila, tentang keberagamaan. Khususnya di sila yang pertama ya ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Langsung kita mungkin bisa menyimpulkan nih. Iya. Jadi keharmonisan dalam kehidupan bersama dapat saja terjadi jika kehidupan beragama dipelihara dengan baik pada masyarakat yang beraneka ragam ini, khususnya di Indonesia. Begitu. Kemudian sebuah nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk memeluk agama yang diyakini, mereka dapat melaksanakan ibadah sesuai ajarannya, terus maupun tanpa adanya larangan dan gangguan dari pihak lain. Mereka dapat bergaul, terus kemudian satu sama lain tanpa membeda-bedakan agama yang kita anut, begitu. Terus bisa kita saling menghormati, menghargai, tolong-menolong antar umat beragama. Betul sekali teman-teman. Jadi itu kita sebagai warga negara di Indonesia, kita harus saling membantu, menghargai dan saling menghormati walaupun kita berbeda agama. Karena itu salah satu bentuk dari menerapkan nilai-nilai Pancasila. Khususnya sila yang pertama ya. Iya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kami berdua akan pamit undur diri. Kami berdua juga memohon maaf ya jika ada kesalahan kata, kekurangan pemahaman kita juga masih minim. Iya, minim banget. Semoga bisa dimaklumin ya teman-teman, karena kita sama-sama lagi belajar mendalami nilai Pancasila. Untuk itu, saya Dara dan saya Aven. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.